Oke guys, thank you telah mengklik video ini. Kali ini kita berada di segmen sejarah seputar dunia. Perpustakaan Besar Alexandria yang berada di Alexandria, Mesir merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Perpustakaan ini merupakan bagian dari sebuah lembaga penelitian yang lebih besar, Motion, yang dipersembahkan untuk para musai atau disebut juga dengan 9 dewi yang melambangkan seni. Banyak cendekiawan terkenal yang bekerja di perpustakaan ini pada abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Seperti Zenodotos dari Efesos yang berupaya membakukan naskah-naskah puisi Homeros. Kalimakos yang menulis Pinakes. Nah, buat yang gak tahu Pinakes itu apa, Pinakes adalah sebuah karya bibliografi hilang yang dikomposisikan oleh Kalimakos. Nah, karya tersebut ini dianggap menjadi katalog perpustakaan pertama. Ada juga Apollonius dari Rhodos yang menyusun puisi Wiracarita Argonetika. Eratosthenes dari Kiren yang menghitung keliling bumi dengan keakuratan yang hanya meleset sedikit. Aristophanes dari Byzantium yang menciptakan sistem diakritik Yunani. Dan sekaligus orang yang pertama yang membagi naskah-naskah puisi menjadi baris-baris. Serta ada Aristarchus dari Samotrakia yang membuat naskah definitif puisi-puisi Homeros dan menulis ulasan-ulasan panjang untuk puisi-puisi tersebut. Perpustakaan Alexandria adalah salah satu perpustakaan terbesar yang terpenting pada zaman kuno yang menampung antara 500.000 sampai 700.000 gulungan yang masuk dalam kategori retorika, hukum, epik, tragedi, komedi, puisi, sejarah, kedokteran, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan masih banyak lagi. Tapi seluk-beluk mengenai perpustakaan ini bercampur dengan legenda. Sumber keterangan pertama mengenai pendirian perpustakaan ini adalah surat Aristeas yang ditulis sekitar tahun 180 sebelum Masehi hingga 145 sebelum Masehi. Menurut naskah ini, perpustakaan Alexandria didirikan pada masa Ptolemaios I Soter yang berkuasa sekitar tahun 323 hingga 283 sebelum Masehi. Dan awalnya perpustakaan ini diurus oleh Demetrios dari Phaleron, murid Aristoteles yang diasingkan dari Athena dan mengungsi ke istana Wangsa Ptolemaios di Alexandria. Sumber lain mengklaim bahwa perpustakaan ini didirikan pada masa kekuasaan anak Ptolemaios I, yaitu Ptolemaios II Philadelphos yang berkuasa sejak tahun 283 hingga 246 sebelum Masehi. Para ahli modern sepakat bahwa meskipun Ptolemaios I mungkin adalah orang yang menyiapkan rancangan pendirian perpustakaan ini, kemungkinan perpustakaannya sendiri baru benar-benar dibangun pada masa pemerintahan Ptolemaios II. Pada masa tersebut, Demetrios dari Phaleron sudah tidak lagi didukung oleh Wangsa Ptolemaios, sehingga kemungkinan ia sama sekali tidak bersumbangsi terhadap pendirian lembaga perpustakaan ini. Namun, pakar sejarah klasik Stephen Vitraci berpendapat bahwa kemungkinan besar Demetrios pernah membantu mengumpulkan paling tidak beberapa naskah yang kemudian akan menjadi bagian dari koleksi perpustakaan tersebut. Tujuan utama pendirian perpustakaan ini
adalah untuk mengumpulkan semua buku-buku yang ditulis dalam bahasa Yunani dan juga buku karya suku bangsa lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Menyunting karya-karya penyair dan dramawan Yunani klasik dalam bentuk aslinya, serta mendirikan perpustakaan penelitian untuk para ahli dari segala bidang. Namun, menurut sejarawan David C. Lindbergh, tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kekayaan Mesir. Sementara penelitian adalah tujuan keduanya. Kepala perpustakaan Alexandria pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Zenodotos dari Efesos yang hidup sekitar tahun 325 sampai 270 sebelum Masehi. Setelah Zenodotos meninggal dunia atau pensiun, Ptolemaios II Philadelphos mengangkat Apollonius dari Rhodos yang hidup sekitar tahun 295 sampai 215 sebelum Masehi, yang merupakan putra daerah Alexandria dan murid Kalimokos sebagai kepala perpustakaan kedua Alexandria. Kepala perpustakaan yang ketiga yaitu Eratosthenes dari Kiren yang hidup sekitar tahun 280 sampai 194 sebelum Masehi, yang dikenal akan karya-karya ilmiahnya dan juga merupakan seorang ahli kesusastraan. Kepala perpustakaan kelima adalah seseorang yang tidak dikenal yang bernama Apollonius dan kemudian digantikan oleh Aristarchus dari Samotrakia yang hidup sekitar tahun 216 sampai 145 sebelum Masehi. Sebagai kepala perpustakaan keenam, Aristarchus juga dikenal sebagai pembuat naskah puisi-puisi klasik dan karya prosa dan juga menulis Hepomnemata atau disebut juga dengan ulasan. Pada tahun 145 sebelum Masehi, Aristarchus terlibat dalam perselisihan politik di Mesir. Ia mendukung Ptolemaios VII Neospeleopator sebagai penguasa Mesir. Ptolemaios VII dibunuh dan digantikan oleh Ptolemaios VIII yang kemudian langsung ingin menghukum semua pendukung pendahulunya yaitu Ptolemaios VII. Akibatnya Aristarchus terpaksa melarikan diri dari Mesir dan ia mengungsi ke Pulau Siprus, dan di tempat itulah Aristarchus meninggal dunia. Ptolemaios VIII kemudian mengusir para cendekiawan asing dari Alexandria, sehingga mereka pun pindah ke berbagai wilayah di kawasan Mediterania Timur. Para cendekiawan Alexandria tersebar di berbagai wilayah di Mediterania Timur, dan ada juga yang pindah ke kawasan Mediterania Barat. Keberadaan kelompok cendekiawan Alexandria di pengasingan ini membuat sejarawan Menekles dari Bakre berkomentar dengan nada sarkastik bahwa Alexandria telah menjadi guru semua orang Yunani. Semenjak abad kedua sebelum Masehi, kekuasaan Wangsa Ptolemaios di Mesir semakin kacau. Mereka harus menghadapi pergolakan sosial yang semakin menguat, ditambah dengan masalah-masalah politik dan ekonomi lainnya, sehingga membuat para penguasa tidak terlalu banyak memperhatikan perpustakaan Alexandria. Status perpustakaan dan jabatan kepala perpustakaan juga mengalami penurunan. Penguasa-penguasa Wangsa Ptolemaios pada masa ini memanfaatkan jabatan kepala perpustakaan untuk menghadiahi pendukung yang paling setia. Ptolemaios VIII mengangkat salah satu penjaga istananya yang bernama Kidas sebagai kepala perpustakaan. Sementara Ptolemaios IX Soter II yang berkuasa sejak tahun 88 sampai 81 sebelum Masehi dikatakan pernah memberikan jabatan ini kepada salah satu pendukungnya. Pada akhirnya martabat kepala perpustakaan Alexandria ini merosot sampai para penulis di zaman tersebut tidak lagi mencatat masa jabatan setiap kepala perpustakaan.
Beberapa sumber sejarah memang masih simpang siur mengenai tragedi ini. Tapi banyak sejarawan yang mengatakan pada tahun 48 sebelum Masehi, ketika perang saudara sedang terjadi di Republik Romawi, Julius Caesar dikepung di Alexandria. Pasukannya terpaksa membakar kapal-kapal mereka sendiri untuk menahan armada yang dimiliki oleh saudara Cleopatra, yaitu Ptolemaios 14. Kemudian api menjalar ke daerah perkotaan yang terletak dekat dengan dermaga dan mengakibatkan kehancuran. Banyak penulis kuno yang melaporkan bahwa apinya ini menjalar ke perpustakaan Alexandria dan melalap sebagian dari koleksi tersebut. Tragedi kebakaran yang terjadi di perpustakaan Alexandria membuat semua manuskrip hilang. Seorang filsuf dan dramawan Romawi dari abad pertama Masehi yang bernama Seneca Muda pernah mengutip sebuah pernyataan dari Av Urbe Condita Livri, karya Livius yang ditulis antara tahun 63 hingga 14 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa kebakaran tersebut ini menghancurkan 40.000 gulungan di perpustakaan Alexandria. Tokoh Platonisme Yunani yang bernama Plutarkos juga pernah menulis dalam kehidupan Caesar. Ketika musuh berupaya memutus komunikasi di laut, ia terpaksa mengalihkan ancaman tersebut dengan membakar kapal-kapalnya sendiri, yang kemudian menjalar dan menghancurkan perpustakaan besar tersebut. Namun, sejarawan Romawi Cassius Dio bahwa ada banyak tempat yang terbakar, termasuk bangunan-bangunan lain seperti galangan kapal, tempat penyimpanan gandum, dan juga buku-buku yang dikatakan berjumlah besar dan merupakan yang terbaik. Florus dan Lucanus juga menulis bahwa yang terbakar adalah armada itu sendiri dan rumah-rumah di dekat laut. Kutipan dari Cassius Dio telah menimbulkan penafsiran bahwa kebakarannya tidak menghancurkan seluruh perpustakaan tersebut, tetapi hanya tempat penyimpanan yang terletak di dekat dermaga yang dipakai oleh perpustakaan tersebut untuk menyimpan gulungan. Plutarkos juga mencatat dalam kehidupan Marcus Antonius menjelang pertempuran Actium pada tahun 33 sebelum Masehi, Mark Antonius konon telah menyerahkan semua gulungan yang ada di perpustakaan tersebut yang berjumlah 200.000 gulungan kepada Cleopatra. Setelah Alexandria jatuh ke tangan Romawi, status kota ini perpustakaannya mengalami penurunan. Walaupun Motion masih tetap berdiri, orang yang ingin menjadi anggota tidak harus berasal dari kalangan cendekiawan, tapi malah dipilih berdasarkan pencapaian dalam pemerintahan. Seiring dengan meredupnya Alexandria sebagai pusat ilmu, reputasi perpustakaan-perpustakaan yang di wilayah Mediterania justru meningkat. Pada abad kedua Masehi, ketergantungan Romawi terhadap gandum dari Alexandria juga berkurang. Ketertarikan bangsa Romawi terhadap tradisi kecendekiawan di Alexandria juga tidak sebesar sebelumnya. Para cendekiawan yang bekerja dan melakukan penelitian di perpustakaan Alexandria pada masa Romawi juga tidak seterkenal para cendekiawan dari zaman Wangsa Ptolemaios. Perpustakaan besar di Alexandria dan Gedung Motion tidak lagi disebutkan pada pertengahan abad ketiga Masehi. Pada tahun 272 Masehi, Kaisar Aurelianus dan pasukannya berupaya merebut kembali Alexandria dari pasukan Ratu Tadmor di Zenobia. Pada saat terjadinya pertempuran, pasukan Aurelianus menghancurkan daerah Broadhand. Apabila Motion dan perpustakaan Alexandria memang masih ada pada masa itu, keduanya pasti hampir hancur. Kalaupun masih ada yang tersisa, lembaga atau bangunan tersebut akibat pengepungan kota Alexandria oleh pasukan Kaisar Diocletianus pada tahun 297 Masehi. Para sejarawan modern mengatakan
jika perpustakaan besar di Alexandria tidak terbakar atau hancur, kemungkinan zaman sekarang sudah 100 sampai 1000 tahun lebih maju dari sekarang karena saking berharganya buku-buku di perpustakaan tersebut. Ya kemungkinan kalau misalkan perpustakaan Alexandria ini tidak terbakar ya sampai sekarang, mungkin orang-orang sekarang atau orang-orang modern udah berada di zaman Avenger. Karena kenapa ya? Perpustakaan itu kan menghasilkan buku-buku yang lebih elit atau ilmunya tinggi. Nah itu terbakar tuh ilmu-ilmu yang itu. Ya mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada saran dari video ini, kalian bisa berkomentar di bawah ini teman-teman. Ya mungkin segitu saja video dari gua yang cukup lama, dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang berlibet, mohon dimaafkan teman-teman. Karena manusia biasa gua, ya punya kata-kata salah juga maaf. Oke teman-teman, see you next video. Bye bye.